ternyata bisa ditemukan itu. Begitu luar biasa. Artinya syariat Islam itu kalau kemudian secara sains dan teknologi semakin penelitian lebih dalam, ternyata semakin membuktikan kebenaran ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa. Ya. Sebelum memasuki segmen berikutnya, kita ikuti pariwara berikut dulu, yang tadi sudah disampaikan bahwa ternyata ada korelasinya ya, antara menjaga wudhu, menjaga kesucian dengan untuk meraih prestasi yang atau pribadi yang unggul dan berprestasi. Pemirsa Kafas Channel, sebelum kita lanjutkan segmen berikutnya, bagaimana saat kita bisa memulai prestasi kita agar pribadi kita unggul? Apakah perlu dukungan dari orang luar, atau perlu dukungan dari siapa, atau hanya cukup dari pribadi kita? Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti pariwara berikut. Silakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebani seseorang itu sesuai dengan melebihi kadar kesanggupannya. Artinya apa? Kita frame-nya itu, paradigma kita itu harus husnudon. Kalau Allah ngasih aku ujian ini hari ini, maka sebenarnya Allah menilai aku mampu menuntaskan. Kalau hitung-hitungan pahalanya Anda rugi. Ruginya gimana? Anda keluar rumah tanpa izin suami itu sudah pasti maksiat, itu sudah pasti dosa. Dosa tidak perlu syarat sah ya. Yang penting dilakukan, sudah dosa. Untuk membangun peradaban yang baru itu butuh waktu dan juga butuh usaha yang sangat berat, karena mencakup berbagai hal, mencakup berbagai ide, hukum-hukum, ya, kemudian perasaan yang ada di masyarakat. Saya kira kita harus optimis, harus bangkit, harus bisa mewujudkan kepercayaan diri di tengah pandemi corona itu, bangkit bisa mewujudkan kemandirian dan keberdayaan semua aspek, khususnya politik dan ekonomi, dan memutus segala bentuk ketergantungan yang. Tapi setelah tahu ilmunya, membangun bisnis itu mudah. Tidak seluruh ilmu harus kita kuasai. Sama seperti kalau kita ingin memanfaatkan lampu listrik hanya sekedar supaya rumah kita terang, tidak perlu kuliah di jurusan elektronik. Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Pemirsa Kafas Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita memasuki ke segmen yang kedua. Tadi sudah dibahas tentang coach Fakih, bagaimana untuk menjadi pribadi yang unggul itu diantaranya agar kita senantiasa menjaga kesucian diri kita, menjaga hati kita agar bersih. Diantaranya adalah secara medis, secara ilmu, teknologi, orang yang senantiasa menjaga kebersihan dengan wudhu, ada saraf-saraf tertentu yang ada di dalam tubuh kita, yang itu bisa menciptakan orang itu menjadi lebih apa istilahnya, lebih semangat, pikirannya lebih terbuka, lebih bersih, jadi pikirannya lebih positif. Dan sekarang itu kalau kita lihat dari segi dari dalam pribadi seseorang, apakah sekarang bagaimana Coach? Bagaimana dukungan sosial atau dukungan dari orang-orang sekitar kita atau lingkungan untuk menjadikan pribadi-pribadi kita itu unggul dan prestasi? Karena sebenarnya fondasi pertama adalah hambatan yang paling bahaya adalah hambatan internal. Eksternal itu tidak jadi masalah ketika internalnya kuat, gitu. Apa saja hambatan yang internal itu? Satu, pikiran negatif tadi itu. Maka bagaimana kita mengantisipasi pikiran negatif, mengelola pikiran itu jadi penting. Rasulullah sudah warning bagaimana antara bisikan setan dan bisikan malaikat tadi itu. Maka ini menjadi sesuatu yang penting. Yang kedua, hati-hati dengan pakai dalih alasan, ya kan? Kata-kata tapi itu seringkali kalau sudah kata tapi, ya saya sih ingin berubah tapi. Nah, kalau sekedar tapi itu mesti banyak alasan. Dan alasan yang sering dipakai adalah dalih usia. Ya, kalau usia
Usia yang muda alasannya kenomen, saya masih belum punya pengalaman, Pak. Yang tua alasannya ketuaan, Pak. Saya bantu dengan doa saja, Pak. Al-Fatihah, kan gitu. Nah, setelah kata tapi, itu dalih usia. Ada lagi dalih kesehatan. Aduh, Pak, saya kalau duduk lama-lama ambeien. Kalau dalih kesehatan ini dipakai, maka tidak akan ada orang-orang hebat di dunia ini. Ada yang buntung tangannya, ada buntung kakinya, ada yang buta. Nah, yang berikutnya adalah dalih apa? Latar belakang pendidikan. Yang kelima yang seringkali kelihatannya rohani tapi roh halus, yaitu dalih nasib. Nah, kalau hambatan-hambatan mental ini harus segera disingkirkan, karena ini sebenarnya gembok mental, harus dihancurkan. Nah, sehingga kemudian faktor eksternal itu akan jauh lebih mudah, kan gitu. Makanya kemudian kemarin saya rumuskan, kalau kita sudah bisa menghancurkan hambatan mental, hambatan dari dalam, maka kemudian kita harus memilih lingkungan tadi, memilih teman. Memilih teman adalah memilih masa depan. Kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang baik, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita akan ikut soleh, kan gitu. Jadi lingkungan sangat berperanan, lingkungan juga penting, tetapi sebenarnya faktor yang paling dominan tadi adalah bagaimana kita menguatkan secara internal, karena hambatan internal itu jauh lebih berbahaya, karena tidak kelihatan. Kan gitu. Nah, setelah itu, kalau kita sudah mengenali potensi diri kita, kita sudah tahu potensi kekuatan kita, ya do the best saja, lakukan yang terbaik. Mencapai potensi yang maksimal itu bergantung seberapa kerasnya kita berusaha. Maka kemarin saya jelaskan, karena ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Karena potensi terbaik itu dapat dilihat itu dari seberapa semangat kita untuk melakukannya. Jadi potensi itu akan keluar, potensi yang terbaik itu akan keluar kalau kita melakukan dengan semangat yang begitu luar biasa. Maka segalanya itu untuk membiasakan sesuatu itu memang harus perlu kerja keras. Sampai dulu ijazahnya Kiai Zainuddin MZ itu saya catat. Karena untuk membiasakan sesuatu itu memang harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa memang berat. Itu ada doanya itu. Itu bisa dicatat oleh pemirsa semuanya. Doanya adalah sederhana. Allahumma potsa. Ya Allah, biar repot paksa. Itu doanya. Jadi pertama harus dipaksa dulu kerja keras. Kalau sudah kerja keras, lakukan sampai 3 bulan, akan jadi kebiasaan. Awalnya berat 21 hari. Kalau sudah sampai 3 bulan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan akan ringan. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, kita terus meningkatkan. Tidak cukup dengan kerja keras, tapi kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Jadi do the best. Kalau sudah tahu potensi diri, lakukan yang terbaik. Jangan lihat hasilnya dulu. Lakukan yang terbaik. Karena dari kegagalan itu nanti kita bisa belajar. Dari kegagalan itu kita dididik oleh Allah untuk jadi rendah hati. Dari kegagalan itu kita akan dididik oleh Allah bahwa untuk meraih sesuatu itu memang butuh kerja keras, untuk meraih sesuatu itu malah butuh perjuangan. Maka kalau tidak ada kerja keras dan perjuangan, maka nilai keberhasilan itu seakan-akan tidak ada nilainya. Jadi kalau dulu kuliah itu berat, kita nempuh S3 itu berat, sampai berapa puluh, sampai kemudian harus berhenti karena tidak punya uang. Tetapi ketika kita bisa mencapainya, ada sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kenapa? Ada nilai perjuangan, ada nilai kegagalan, ada nilai usaha keras tadi itu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Kalau itu kita lakukan, kita akan menjadi orang-orang yang tahan bantingan. Jadi ada orang itu tipe kayak bola pingpong. Semakin dia ditekan, semakin dia dipimpong itu kalau semakin dipukulkan ke bawah keras, maka dia akan melanting ke atas begitu luar biasa. Ya, tapi jangan seperti sesuatu yang gampang pecah. Jadi putus asa, kerupuk, ya, begitu dipukul prak, nah, tapi kalau pingpong kan semakin menghadapi tekanan, maka dia akan semakin melonjak. Nah, tinggal kita, bagaimana? Kalau Anda lihat perjalanan orang-orang yang sukses dalam bidang apapun, mereka adalah orang-orang yang berani gagal. Bukan mereka orang-orang yang tidak berani gagal. Dan orang yang berani gagal itu mesti berani mencoba. Kalau sudah berani mencoba, berarti pasti berani memulai. Kalau sudah tidak berani memulai, tidak berani mencoba, tidak berani gagal, ya tidak nyampe-nyampe. Itu orang yang akan ketinggalan kereta, ya. Orang yang akan ketinggalan sepur. Itu. Saya sih ingin tapi, ya karena tapi itu, alasan tapi itu yang menghambat kita. Jadi hambatan yang paling berbahaya sebenarnya hambatan dari dalam. Dan setan seringkali mengganggu kita di situ. Ya, itu Mas Indarto. Ya, kadang gini, orang itu, kalau orang Jawa itu mengatakan bahwa orang itu juga ditentukan karena kalau tadi ada faktor keturunan yang termasuk jadi penghambat. Ada orang itu yang memang
sejak awal potensinya itu tidak bagus, tidak pinter, umpamanya kalau dari segi hasil psikologinya juga tidak tinggi, terus juga sehingga ini juga bisa dilihat kondisi seperti ini juga sangat berpengaruh terhadap prestasinya. Nah, kadang kita itu juga melihat potensi seperti ini untuk membangkitkan potensi-potensi yang memang dari segi dasar ini mereka itu potensinya adalah tanda petik itu kurang, seperti IQ-nya rendah, sehingga ini bagaimana Coach kalau kita melihat dari sisi ini? Mereka harus diajak melihat fakta. Jadi seringkali kalau saya menghadapi anak-anak yang malas dablek, itu saya ajak ke tempat-tempat anak-anak difabel, anak-anak yang mengalami keterbatasan. Di situ saya tunjukkan bagaimana dia buta, bagaimana dia tidak bisa jalan, tetapi dia bisa melakukan suatu aktivitas seperti orang normal. Dari situlah kemudian muncul, loh ternyata dia bisa. Jadi sebenarnya kan hambatannya adalah hambatan mental kan. Jadi kita ajak mereka ke anak-anak ke difabel. Kadang-kadang motivasi yang luar biasa itu, saya tidak terlalu banyak ngomong itu. Saya ajak mereka ke difabel, atau kemudian anak-anak difabel itu saya ajak pada saat saya ngisi training dan pelatihan. Dan saya tahu, kamu harus cari saya di tempat ini tanpa harus ada bantuan orang lain. Padahal dia buta. Ada yang kemudian dia tidak bisa jalan, dia pakai tongkat. Tetapi dia punya prestasi. Lah, kalau ketika dia ngomong pada mereka, anak-anak yang normal, maka itu juga jadi motivasi. Jadi terkadang harus dibenturkan dengan fakta. Jadi kesuksesan itu adalah milik semua orang. Ya, siapapun berhak untuk jadi mulia, karena sebenarnya derajat manusia itu mulia. Kenapa? Malaikat sama iblis sudah disuruh sujud oleh Allah saat itu. Tetapi karena kesombongannya setan lah, maka setan dikeluarkan dari surga. Maka sejak saat itulah kemudian setan senantiasa mengganggu kita termasuk di dunia. Seandainya Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak tergoda oleh bisikan setan, kita tidak akan pernah lahir di dunia. Kita lahir di surga. Dan kita tidak akan pernah merasakan perjuangan. Maka karena Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga, maka itu bawaannya hidup di dunia itu mesti kerja keras, perlu perjuangan, ditambah dengan apa? Ada setan yang senantiasa mengganggu dan menggerogoti kita. Maka sebuah keniscayaan, perjuangan itu sebuah keniscayaan. Dan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Saya seringkali mengatakan yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Maka kita siap-siap menghadapi ketidakpastian itu. Jadi kita harus siap menghadapi ketidakpastian. Termasuk pada zaman sekarang ini. Yang pasti adalah ketidakpastian. Kita tidak tahu COVID-19 ini selesainya kapan. Tetapi kemudian kita tidak boleh berhenti untuk terus berkarya. Kita tidak boleh berhenti untuk terus kemudian memotivasi diri kita sendiri, memotivasi umat untuk kemudian terus kreatif untuk berinovasi. Dulu kita tidak kebayang mau ngaji setiap hari via online. Sekalipun tadi YouTube-nya munyer-munyer. Tapi kita tidak boleh menyerah. Nah, ini adalah bagian dari sebuah semangat yang luar biasa. Jadi saya ingatkan lagi, yang pasti adalah ketidakpastian. Maka berarti perubahan adalah sebuah keniscayaan. Maka kita siap berubah. Nah, tidak takut dengan perubahan. Maka orang yang memiliki pribadi yang unggul dan berprestasi adalah orang-orang yang optimis. Dia bersuka cita. Tidak takut akan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Akibatnya apa? Kekuatannya berkembang. Dan tidak banyak mengeluh. Karena kalau kita banyak mengeluh, keluhan kita itu jadi doa. Karena Allah itu akan menuruti persangkaan hambanya. Riset saya mengatakan, coba jenengan ingat-ingat. Hati-hati dengan pikiran negatif. Artis-artis kita tahun 70-an, 80-an, 90-an, yang tema lagunya adalah penuh melankolis dan penuh penderitaan. Ternyata nasibnya persis dengan apa yang ia lakukan. Hati-hati, memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Karena Allah itu akan menuruti persangkaan hambanya. Maka kusnudunlah kepada Allah. Ada kata-kata yang agak bombastis sekali saya katakan. Kalau cari muka lah di hadapan Allah. Kalau kita cari muka di hadapan Allah, menjilat-jilatlah Allah. Ya, cari muka di hadapan Allah, maka Allah akan kasih keajaiban. Tapi kalau kita cari muka di hadapan manusia, siap-siap kecewa. Maka kalau cari muka lah di hadapan Allah, maka dengan cara itu Allah akan memberikan sesuatu yang amazing, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Wong kita dablek saja, kita terlahir di dunia, itu sudah dikasih keajaiban oleh Allah. Apa itu? Akal pikiran. Itu yang membedakan manusia beda dengan hewan. Saya seringkali mengatakan, manusia punya otak, kambing punya otak, bandeng punya otak, tapi hanya manusia yang mampu membuat otak-otak bandeng. Nah, itu yang membedakan manusia, karena kekuatan berpikir. Lah,
Setan tahu kekuatan utama manusia itu adalah kekuatan berpikir, maka setan mengganggunya di situ. Ya, demikian Mas Indarto. Ya, luar biasa. Ini yang menjadi motivasi hidup kita, bahwa ternyata manusia itu juga dipengaruhi dari ucapannya. Berprasangka baiklah kepada Allah. Sebelum kita lanjutkan, ini kita lihat dari pemirsa sebagai ada beberapa pemirsa yang dari NTB, dari Jember hadir, dari Sidoarjo, dari Malang. Ini ada pertanyaan juga ini. Kita baca juga dari ini. Kita lihat dari Rizky Bahtiar. Coach, bagaimana agar terus semangat belajar dan mencoba, karena gagal itu sakit sehingga banyak yang takut gagalnya terulang. Luar biasa pertanyaan. Ya. Silakan, Coach. Kalau kita takut gagal, kalau kita takut gagal, malah kita tidak pernah mencoba. Kalau tidak pernah mencoba, maka pasti tidak pernah sukses, kan gitu. Anda lihat mereka yang sukses dalam bidang usaha apapun, mereka adalah orang yang gagal. Saya menulis itu, ngirim di Gramedia ditolak 10 kali. Tapi kalau saya menyerah, buku saya tidak akan masuk Gramedia. Saya menyelesaikan master saya menyelesaikan kuliah saya menyelesaikan doktor saya, itu ditolak berkali-kali. Begitu diterima tidak punya duit. Tapi kalau kemudian saya menyerah, maka habis. Maka saya bersyukur punya orang-orang yang hebat. Maka tadi lingkungan jadi penting. Saya punya guru yang hebat mengingatkan saya. Yang namanya sukses mesti ngalami gagal, ngalami penolakan. Saya dulu di perusahaan saya bilang sama, oke, kita boleh belajar. Colonel Sanders itu ditolak berapa kali? 1008 kali. Maka dulu ketika di pabrik saya bilang, kalau kamu ditolak, catat masih ada 1007. Karena semakin sering ditolak, maka semakin bakat dekat pada orang yang terima. Karena semakin sering kalah kita menghadapi penolakan, memang sakitnya di sini. Tetapi ada pelajaran yang luar biasa. Justru lebih sakit kalau kita tidak pernah mencoba, lebih sakit kalau kita takut gagal. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, kalau kita takut gagal, maka kita tidak nyampe kemana-mana. Kita akan jadi orang yang ketinggalan kereta. Maka tadi yang saya katakan, bagaimana ketika kita gagal, maka kemudian kita melakukan pit stop. Kita buka lagi impian kita. Kemudian kita bertanya pada guru-guru kita. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Ketika dia sudah mengepung selama hampir 50 hari. Kemudian dia mengevaluasi. Kemudian dia bertanya pada gurunya, Syekh Samsudin. Makin dikuatkan, makin disuruh meningkatkan amal ibadahnya. Maka disitulah pentingnya kita punya guru, punya mentor, punya orang-orang yang luar biasa. Karena disitulah kemudian kita akan mendapatkan, pada saat Muhammad Al-Fatih sudah 50 hari mengepung Konstantinopel, itu ada juga omongan yang negatif. Udahlah, kita tidak mungkin menang, kita sudah 50. Tapi apa yang terjadi? Ketika bertanya sama gurunya, dikuatkan untuk semakin dekat kepada Allah, maka pada saat ketika selesai melaksanakan sholat malam, dan besok harinya puasa, Muhammad Al-Fatih punya pikiran cemerlang. Apa itu? Dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk melakukan mendekat kepada Allah dan kemudian menderek perahu-perahu itu lewat bukit-bukit, dan itu tidak pernah ada pada perperangan di masa itu. Dan tahu-tahu akhirnya kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin di bawah pimpinan oleh Muhammad Al-Fatih, dan Konstantinopel tertaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi dalam perjuangan mesti ada yang gembosi, mesti ada kegagalan itu. Tapi disitulah guru yang terbaik, disitulah akan jadi pelajaran. Kalau Muhammad Al-Fatih menyerah, kalau Muhammad Al-Fatih nuruti omongannya negatif, sudahlah, itu pertahanan bentengnya begitu luar biasa. Tetapi ternyata Muhammad Al-Fatih mendapatkan suntikan yang luar biasa dari gurunya Syekh Samsudin. Maka tadi saya katakan begitu penting kita punya mentor, begitu penting kita punya komunitas tadi itu. Komunitas yang positif, komunitas yang produktif, dan komunitas yang kontributif. Saya pikir itu mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Jangan bisa amati siapapun orang yang sukses dalam bidang usaha apapun. Mereka adalah orang-orang yang berani mencoba, berani gagal, dan gagalnya berkali-kali. Jangan melihat saat ini. Jangan dikira Pak Dahlan semacam itu berkali-kali gagal. Jangan lihat saya semacam ini. Ternyata saya dulu ketika menulis sampai diterima penerbit besar, itu mengalami 10 kali gagal, ditolak. Saya setor lagi ditolak. Saya anggap seperti kayak konsultasi tesis gitu aja. Ya, luar biasa. Ini suara nggak dengar ya? Ya. Ya.
Silakan, ada lagi? Baik, ya, ternyata kegagalan yang berkali-kali itu menjadikan kita semakin kuat. Intinya kita harus tetap sabar ini, ya kan. Ini ada juga pertanyaan ini. Iya, bagus. Dari kedai pink, namanya kedai pink ya. Menamai dengan kedai pink. Ya. Menuju sukses apa mesti butuh seorang coach atau motivator atau guru atau gimana coach? Gimana? Iya, pentingnya guru itu adalah untuk membimbing kita. Orang-orang besar, para sahabat itu punya guru yang luar biasa. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad Al-Fatih itu juga punya guru yang luar biasa. Syekh Samsuddin. Imam Asy-Syafi'i juga punya guru. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus punya guru. Sebenarnya kita punya cahaya 3 di dunia ini. 1, cahaya yang pertama yang dikasihkan oleh Allah gratis. Dan itu harus kita jaga, kita muliakan. Siapa itu? Kedua orang tua. Kedua orang tua kita. Mertua kita itu adalah cahaya-cahaya Allah. Kalau kita muliakan mereka, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, cahaya yang kedua adalah pasangan hidup kita, suami dan istri. Itu cahaya. Kalau orang Surabaya bilang, orang Jawa bilang, garwo, sigarane nyowo. Maka di balik kehebatan seseorang, pasti ada seorang wanita, ibunya dan istrinya yang mendukung yang begitu luar biasa. Dan kita juga dengan jangan lupa, ada cahaya yang ketiga. Cahaya yang ketiga itu siapa? Guru-guru kita. Ada cahaya-cahaya yang dikasihkan oleh Allah berupa manusia. Dan cahaya yang ketiga itu adalah guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, mentor-mentor kita. Mereka adalah cahaya-cahaya yang Allah berikan kepada kita. Kalau kemudian kita tunduk patuh memuliakannya, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Saya pegang betul 3 cahaya itu. Maka saya berterima kasih pada semua guru-guru saya. Termasuk guru yang ngajari saya pertama kali membaca. Guru yang ngajari saya di PGTK. Maka kalau saya ketemu, saya harus turun dari mobil saya kemudian harus samperin. Kenapa saya harus lakukan itu? Saya melihat, membaca bagaimana Sayyidina Ali karamah wajhah. Pada saat ketika dia nunggang kuda, dikawal dengan beberapa sahabat, kemudian Sayyidina Ali kemudian turun, ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau turun? Kata Sayyidina Ali, aku melihat guruku sedang nebang pohon. Para sahabat bertanya, loh kenapa? Dialah orang yang pertama kali ngajarin saya nebang pohon. Maka saya harus kemudian temui dan ucapkan salam. Itulah tawaduknya yang luar biasa. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin hidup kita ini dimuliakan oleh Allah, salah satu, muliakan cahaya-cahaya. Dan kita sudah dikasih oleh Allah 3 cahaya tadi. 1, cahaya pertama adalah kedua orang tua kita. Dan kalau kita sudah berkeluarga, kita sudah menikah, maka cahaya itu adalah mertua juga adalah cahaya. Yang ketiga adalah pasangan hidup kita, dan yang ketiga adalah para guru-guru kita, para mentor-mentor kita, para coach-coach kita. Kita doakan guru-guru kita, kita doakan murid-murid kita. Almarhum ibu saya itu kalau punya pesan itu gini, Le, kalau kamu ingin ilmu manfaat, maka selesai sholat kamu doakan. Setelah kamu baca sholawat, doakan kedua orang tua kamu, doakan guru-guru kamu, semua guru-guru kamu. Kalau kamu tidak bisa sebut satu persatu, doakan semua guru-guru kamu. Dan yang ketiga, doakan murid-murid kamu. Karena kamu dengan mendoakan murid-murid kamu, kamu akan terjaga hubungannya dengan hati-hati murid-murid kamu. Dan kamu akan didoakan oleh murid-murid kamu juga. Dan sampai hari ini saya pegang omongan bunda saya, almarhum ibu saya. Luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi kita semua para pemirsa. Tadi ternyata bahwa ini bahwa kita harus untuk mencapai sukses ini harus menjaga cahaya kita itu ya. Iya. Selain wudhu tadi kan cahaya, biar cahaya ilahi biar masuk. Dan ternyata kalau sudah punya pasangan itu lebih banyak cahayanya, Coach ya. Ya. Yang belum punya pasangan harus segera ini. Ya. Tapi bukan berarti nanti, wah kalau gitu saya harus nikah lagi ya. Semakin ini ada murid saya bilang, Ustaz, saya ini agar banyak didoakan, maka saya harus nikah lagi. Ya monggo kalau, tapi jangan sampai menyakiti orang lain. Oke. Jadi cahaya kita yang harus kita jaga adalah pasangan kita, orang tua kita, termasuk mertua kita, dan juga guru-guru kita. Ini ada juga pertanyaan lagi, Coach. Ya, silakan. Masih lama kan maghribnya? Masih lama ini. Pemirsa ini juga antusias, ini banyak pertanyaan. Yaitu tadi bagaimana ini? Tadi dari Yusrifah Rahmawati. Bagaimana untuk memunculkan mental pejuang dan penakluk itu, Coach? Teman-teman sekalian, biasakan setiap menjelang tidur,
kita mengucapkan kalimat syukur 10 kali. Sebut kesyukuran kita. Alhamdulillah ya Allah, saya hari ini. Dengan cara itu, suasana batin kita tetap positif. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, hari ini sebut 10 kebaikan, 10 kesyukuran menjelang tidur. Setelah itu, jangan baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, dan Al-Ikhlas. Kalau Anda masih belum bisa tidur, Anda bisa baca buku-buku, kisah buku-buku para sahabat. Karena seringkali itu bisa jadi inspirasi. Syukur-syukur itu bisa terbawa di dalam mimpi-mimpi kita. Kalau kemudian kita loyo dan tidak semangat, kita bisa bertanya, seandainya Umar menghadapi masalah seperti saya kayak apa ya? Seandainya Ali bin Abi Thalib menghadapi masalah seperti saya kayak apa ya? Jangan kemudian sedikit-sedikit niru-niru kayak Umar, niru-niru kayak Abu Bakar, niru-niru kayak, tetapi ternyata itu hanya pencitraan saja, bukan itu. Tapi kalau kita baca, kita kaji, dan di Kafah ini, di channel Kafah channel ini, pemirsa bisa mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Bagaimana kisah para sahabat, bagaimana kajian-kajian kitab. Itu adalah dalam rangka untuk membantu kita memiliki jiwa-jiwa pejuang. Ada salah satu tip yang saya bisa sampaikan pada jenengan semua. Biasakan membaca buku karakteristik sahabat, 60 sahabat. Ada berapa? Ada 60. Ada 5 orang khalifah. Anda baca menjelang sebelum tidur. Maka itu biasanya itu akan memotivasi semangat yang begitu luar biasa. Jadi yang pertama tadi, Anda biasakan mengucapkan syukur 10 kali, sebut kesyukuran kita. Alhamdulillah ya Allah, dalam sehari itu apa yang sudah kita lakukan? Alhamdulillah ya Allah. Jangan diingat-ingat yang gagal. Kalau yang diingat-ingat yang gagal, maka yang terjadi stres. Tapi yang diingat adalah keberhasilan, keberuntungan kita. Jadi lihatlah syukur kita yang lebih banyak. Karena dengan syukur kita yang lebih banyak, maka suasana batin, suasana semangat itu begitu luar biasa. Yang kedua, kita bisa membaca buku-buku sahabat itu, buku-buku para ulama-ulama dulu. Menjelang tidur itu, kisahnya, bagaimana proses perjuangannya. Di kamar saya kadang-kadang saya tempel foto, saya tempel cita-cita saya, impian saya, visi akhirat saya, visi dunia saya, dan foto kedua orang tua saya, dan foto almarhum ibu saya. Ketika saya loyo tidak semangat, itu seakan-akan ibu itu saya kirim, saya bacakan Fatihah, saya doakan, seakan-akan ibu saya pegang di pundak saya, kamu bisa. Nah, saya tempel foto guru-guru saya. Kalau Anda ke rumah saya, ada ulama Syekh Abu Ya'la Al-Maliki, ada Syekh Ahmad, ada Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Itu saya tempel di ruang tamu saya. Begitu pada saat saya tidak punya semangat, saya lihat guru-guru saya. Saya lihat kitab-kitab saya. Karangan para ulama-ulama itu. Kemudian saya bertanya pada diri saya, mereka dulu punya karya yang luar biasa. Sekarang karya kamu apa? Sekarang kamu ini saja, kamu sekarang sudah loyo, tidak punya semangat. Ada yang agak lebih ekstrim lagi. Minggu yang lalu saya ceritakan. Bagaimana Syekh Hasan Al-Basri, ketiga kepalanya, rambutnya sudah ubanan. Berarti sudah tanda-tanda kematian. Apa yang dia siapkan? Kain kafan dan wangi-wangian. Maka setiap ketika kita loyo dan tidak semangat, maka kemudian bukalah kain kafan putih dan wangi-wangian itu, kemudian letakkan di wajah kita. Letakkan di wajah kita. Sampai kita menangis, sampai kita mengatakan, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya berikan terhadap agama Islam ini, apa yang sudah saya perjuangkan. Sebentar lagi maut akan menghampiri kita. Sebentar lagi kematian akan mendatangi kita. Karena kita hidup di dunia cuma sebentar. Kemarin saya katakan, informasi dari hadis, 1 hari di akhirat itu 50.000 tahun. Maka hidup 70 tahun di dunia itu sama artinya 2 menit 1 detik menurut waktu akhirat. Maka hidup yang cuma sebentar ini jangan biarkan lewat begitu saja. Ini salah satu tips-tips. Nah, saya tidak tahu bagian mana yang membuat Anda jadi enjoy. Anda pilih salah satunya. Anda pilih salah satunya. Bagi saya, apa yang saya sampaikan tadi adalah sesuatu yang membuat kita memiliki semangat yang luar biasa. Memiliki semangat, apalagi ibu. Ibu itu cahaya, cahaya yang pertama. Kalau kemudian kita ingat ibu kita, ingat perjuangan ibu kita, ingat perjuangan bapak kita mendidik kita, maka itu juga menjadi semangat yang luar biasa. Oke, saya pikir ini. Silakan kalau ada yang dilanjutkan. Ya, ternyata ini adalah salah satu terapi. Ya. Nah, jadi
terapi psikis ya Mas. Kalau dari segi psikologi ini terapi psikis untuk bagaimana agar bangkit motivasi yang ada di dalam diri seseorang, dari mulai bagaimana dengan guru, dengan orang tua, bahkan tadi dengan merenungi kematian, uban ya. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya, kita menuju segmen 3, kita ikuti pariwara berikut terlebih dahulu. Pemirsa Kafah Channel, kajian Ramadan di rumah ini hadir setiap pagi dan sore, dan insya Allah kita akan senantiasa menemani para pemirsa di rumah dengan kajian-kajian yang bermutu dan bermanfaat, dan kita ikuti pariwara berikut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebani seseorang itu sesuai dengan melebihi kadar kesanggupannya. Artinya apa? Kita frame-nya itu, paradigma kita itu harus husnudon. Kalau Allah ngasih aku ujian ini hari ini, maka sebenarnya Allah menilai aku mampu menuntaskan. Kalau hitung-hitungan pahalanya Anda rugi. Ruginya gimana? Anda keluar rumah tanpa izin suami itu sudah pasti maksiat, itu sudah pasti dosa. Dosa tidak perlu syarat sah ya. Yang penting dilakukan, sudah dosa. Untuk membangun peradaban yang baru itu butuh waktu dan juga butuh usaha yang sangat berat, karena mencakup berbagai hal, mencakup berbagai ide, hukum-hukum, ya, kemudian perasaan yang ada di masyarakat. Saya kira kita harus optimis, harus bangkit, harus bisa mewujudkan kepercayaan diri di tengah pandemi corona itu, bangkit bisa mewujudkan kemandirian dan keberdayaan semua aspek, khususnya politik dan ekonomi, dan memutus segala bentuk ketergantungan yang. Tapi setelah tahu ilmunya, membangun bisnis itu mudah. Tidak seluruh ilmu harus kita kuasai. Sama seperti kalau kita ingin memanfaatkan lampu listrik, hanya sekedar supaya rumah kita terang, tidak perlu kuliah di jurusan elektronika. Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Semiat. Kafah, pemirsa Kafah Channel rahimakumullah, kita memasuki pada sesi yang ketiga. Tidak terasa kita sudah ditemani Coach Fakih selama 1 jam lebih. Ya, tapi buka puasa masih belum ya. Ya, lanjut aja. Kita lanjutkan. Masih banyak juga pertanyaan, dan juga kita sapa pemirsa. Ini ada dari Jember, dari Mojokerto, dari Pare. Pare ini jauh ini. Ya, dari Rembang juga itu, Python. Python, ya, luar biasa. Nah, ini juga ada pertanyaan. Mungkin kita ya, silakan lanjutkan pertanyaan ini dari Samsudin. Bagaimana cara menyeimbangkan visi misi hidup agar bisa sukses dunia dan akhirat, Coach? Karena kadang orang itu visi misi hidupnya ini kalau nggak jelas ini ya, hanya kadang kejar dunianya saja, akhiratnya lupa, atau akhiratnya saja dunianya ketinggalan. Nah, gimana, Coach? Maka kuncinya tadi yang kemarin saya jelaskan. Kalau kita beli sapi, maka talinya mesti ikut. Ya, kalau kita beli sapi, mesti talinya mesti ikut. Tapi kalau kita beli tali, belum tentu sapinya ikut. Apa maksudnya? Almarhum ibu itu nganalornya sampai kayak gitu. Kalau orientasi hidup kamu akhirat, hidupmu ditoto, duniamu ditoto oleh Allah. Maka tadi saya katakan, kita harus memiliki visi akhirat yang kuat. Kita ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW di tempatnya yang tinggi kelak. Nah, bagaimana kita agar bisa berjumpa dengan itu? Maka seluruh visi dunia kita diarahkan kepada visi akhirat. Maka orientasi ketika visi akhirat itulah yang membuat dunia kita akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, kalau kemudian kita beli tali, kita ambil talinya, maka kita sapinya tidak dapat gitu. Maka disitulah pentingnya kemudian kita terus membangun terus-menerus visi akhirat.
Tulis itu, ditempel di tempat yang sering kita lihat. Dan jangan pernah berhenti di situ. Besoknya kalau setiap malam kita mengucapkan syukur kepada Allah 10 kesyukuran, kita baca tadi kisah-kisah sahabat, kita baca lagi proposal hidup kita, visi akhirat kita. Dan tadi itu lingkungan bergaul, kita punya komunitas, kita ngaji setiap minggu sekali, kemudian kita berdakwah, kita menyampaikan di tengah-tengah umat. Dengan cara itu hidup kita itu akan jadi bergerak, akan jadi mulia. Tapi kalau kemudian kita stagnan, maka hindari stagnasi. Hindari stagnasi. Lakukan terus inovasi. Cobalah untuk melakukan sesuatu dengan cara yang baru. Jangan takut menjadi yang pertama. Jangan takut menjadi yang pionir di dalam hal kebaikan. Tapi tak perlu segan kita mengumbar ide baru yang segar itu demi masa depan. Maka sebenarnya ketika terjadi musibah pandemi COVID-19 saat ini adalah sebenarnya peluang kita untuk naik kelas, untuk peluang kita untuk naik derajat. Pelaut yang ulung itu bukan berasal dari laut yang tenang kan, tapi pelaut yang ulung itu berasal dari apa? Lingkungan laut yang begitu ombaknya begitu luar biasa. Kita tahu batangan emas itu akan begitu luar biasa. Emas itu yang ada dalam perut bumi itu akan begitu luar biasa. Itu diolah, dipisahkan, dipanasi. Dari setelah jadi batangan itu diolah lagi, dipanas lagi, dipukul-pukuli. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang unggul, orang yang hebat, orang yang berprestasi, maka kita siap menghadapi tantangan itu, kita siap menghadapi cobaan itu, kita siap menghadapi kegagalan itu. Karena sebenarnya kegagalan itu sebuah keniscayaan yang mesti kita lewati kalau kita ingin meraih kesuksesan. Dulu kita belajar naik sepeda, pernah jatuh apa enggak? Ya, belajar naik sepeda, jatuh, dipegang oleh bapak kita, dilepas, masuk got. Besok lagi, kalau kita nangis dan berhenti, ya enggak pernah bisa. Saya masih ingat ketika belajar naik sepeda. Lebih ingat lagi belajar pertama kali nyetir mobil. Ya, sampai nabrak berkali-kali. Dan tetangga saya bersyukur. Kenapa? Mobilnya pagarnya saya tabrak. Sehingga kemudian dia bilang, alhamdulillah, Pak Fakih, mobil sampai nabrak pagarnya. Loh apa? Lah kan berarti kan sampai dandani pagar gue. Yo. Jadi kegagalan itu sesuatu hal yang mesti kita lalui. Tapi kalau kita kemudian kita takut gagal, maka kita nggak nyampe-nyampe gitu. Oleh karena itu tadi saya katakan, kita harus berani berimpian tadi itu. Berarti harus punya visi yang besar. Berani, kalau sudah berani berimpian harus berani memulai. Kalau sudah berani memulai, itu berani mencoba. Kemudian kita harus berani berproses. Segala sesuatunya butuh proses. Dan berani gagal. Maka yang terakhir pasti berani sukses. Maka penting memiliki tujuan hidup dengan jelas. Jawabannya tadi, penting memiliki visi akhirat dengan jelas, memiliki tujuan hidup dengan jelas, sehingga kita memiliki visi, sehingga kita akan berani melakukan terobosan-terobosan baru. Tanpa visi yang jelas, tanpa tujuan akhirat yang jelas, kita seperti terombang-ambing hidup di dunia ini. Luar biasa. Ini Coach, saya juga jadi timbul pertanyaan begini, bahwa ternyata untuk sukses itu bagaimana korelasinya dengan kebiasaan kita, terus juga pengetahuan yang harus kita miliki. Nah, kadang yang menghambat seseorang itu diantaranya karena kurang pengetahuan, kurang pergaulan, termasuk juga ada namanya penyakit N, malas. Ini apakah ada ya trik khusus Coach, untuk melawan hal-hal seperti itu tadi, menanamkan kebiasaan baik juga. Ini kan juga kadang perlu perlatihan, perlu proses, mungkin bahkan juga perlu mungkin ada yang mengawal. Ini gimana Coach? Ya, malu, malas, minder itu bisa hilang dengan kekuatan cinta. Tentu malu, malas, minder yang negatif maksud saya. Cinta siapa? Cinta kepada orang tua kita. Kita cahaya pertama tadi itu. Cinta pada keluarga kita, ya, cinta pada guru-guru kita, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan kekuatan cinta itulah itu yang akan mampu menghilangkan malu, malas, dan minder. Saya punya kisah menarik. Ada anak diterima Fakultas Kedokteran. Sudah senangnya Masya Allah. Begitu nyampe di Surabaya, uangnya sudah tidak cukup. Karena dia hanya dikasih uang untuk dijual hewan ternaknya. Kamu punya cita-cita tinggi, silakan kamu berangkat ke Surabaya. Begitu nyampe, uangnya sudah cukup. Tapi sudah terlanjur, sudah diterima di Fakultas Kedokteran. Kalau dia pulang, nah ini berarti menciptakan apa? The power of kepepet. Ya.
Tapi kekuatan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, cintanya sama bapak ibunya, dia berjanji, saya tidak akan pernah kembali sebelum saya jadi dokter dan saya sukses. Kenapa? Ketika dia berangkat itu, dia mendapatkan pengalaman yang berharga. Apa? Ketika bapaknya itu utang pada orang yang paling kaya di desanya, bapaknya itu dihina di depan mata dia. Karena dihina itulah kemudian dia menangis dan dia berdoa sama Allah, ya Allah, saya tidak akan pernah lagi bapakku dihina di depan mataku. Berarti kekuatan cinta. Dan ketika dia membayangkan bagaimana kerja keras orang tuanya di daerahnya, di desanya itulah, maka kemudian apa yang dia lakukan? Dia datangi di kampusnya tadi, dia minta daftar nama dosen-dosennya. Dia datangi satu persatu. Untuk apa? Dia bilang, saya dari daerah, Pak. Saya bisa manasi mobil, saya bisa masak. Boleh berkenan saya tinggal di rumah Bapak. Pokoknya saya bisa kuliah di Surabaya. Saya bisa kerja apa saja. Pertama ditolak. Ternyata ada seorang dosen, ada seorang profesor yang dia tidak punya anak. Udah, kamu bisa tinggal di sini, kamu bisa manasi mobil, kamu bisa masak, kamu tinggal di kamar belakang. Apakah yang namanya malu, malas, minder, hilang? Hilang. Kalau ditanya teman-temannya kan temannya tidak tahu. Mungkin dikira ponakane dosen. Tapi karena kekuatan cintanya tadi itu, kemudian the power of love-nya tadi itu, the power of kepepet itu juga, akhirnya kemudian dia menemukan sebuah cara yang luar biasa. Dan dia sekarang sudah menyelesaikan pendidikannya. Apa yang bisa kita ambil dari ini? Jadi yang namanya malu, malas, minder itu akan hilang dengan kekuatan cinta, akan hilang dengan kekuatan cita-cita yang luar biasa, dan akan hilang kalau terjadi the power of kepepet. Sayangnya kadang-kadang the power of kepepet ini kalau bahasa kerennya apa ya? The power of survival. Sayang seringkali kita nunggu kepepet kan gitu. Padahal the power of survival itu bisa kita ciptakan. Kalau saya tidak berubah, maka bahayanya begini. Kalau saya tidak lakukan, maka bahayanya. Berarti kita tahu bahayanya kalau kita tidak melakukan. Ya, kira-kira gitu Mas Indarto. Semangat luar biasa Coach Fakih. Ini benar-benar menginspirasi kita semuanya, bisa mematahkan semua yang menjadi alasan penghambat-penghambat kita untuk merasa jadi malu, malas, minder itu dengan kekuatan cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kita kepada Allah, Rasulullah, dan orang tua kita, ya, guru-guru kita. Ya, keluarga kita, ya, itu yang akan mendorong ya menjadi jurus the power of kepepet untuk berprestasi, begitu ya. Nah, ini ada juga pertanyaan Coach sebelum kita lanjutkan. Ini ada Ibrahim, dari Ibrahim, saudara Ibrahim bertanya, bagaimana sebenarnya sudah tadi mungkin sudah sedikit banyak disinggung, bagaimana Ustaz cara membuat diri ini senantiasa semangat menjadi insan yang unggul, semangat. Mungkin begitu ya. Nah, ini gimana, Coach? Jadi gini teman-teman sekalian, kalau kita lagi dengerin pengajian, training, kadang-kadang semangat gitu kan, begitu 3 hari lupa loyo lagi. Saya seringkali menganalogkan seperti tumbuhan. Jadi tumbuhan itu akan tumbuh subur, berkembang, berbunga, berbuah. Dia butuh tanah apa enggak? Tanahnya tumbuhan adalah lingkungan, teman bergaul. Maka tadi saya katakan, lingkungan, teman bergaul, komunitas, itu adalah tanahnya iman, tanahnya semangat. Kalau kita berkumpul, bergaul, bergabung dengan sebuah komunitas yang positif, yang produktif, yang kontributif, orang-orang yang soleh-soleha, memiliki semangat di atas kita, pasti ketularan apa enggak? Maka tumbuhan tadi itu butuh tanah. Tanahnya ada tanah yang subur. Apa tanah yang subur bagi tumbuhan adalah apa? Lingkungan. Tempat bergaul kita, komunitas kita. Nah, yang kedua, yang namanya tumbuhan itu bisa tumbuh, bisa berbunga, berbuah, dia butuh disiram apa enggak? Butuh air apa enggak? Siraman airnya adalah ilmu pengetahuan. Rajin mengikuti kajian-kajian majelis taklim. Datangi guru-guru kita. Karena dengan cara mendatangi guru-guru kita, belajar ilmu apa saja, ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu yang membuat kita jadi memiliki semangat hidup. Karena dengan cara itu seperti siraman. Itu siraman, seperti siraman tumbuhan tadi itu. Ya. Yang kedua adalah pupuk. Apa? Butuh pupuk kan tumbuhan itu. Maka pupuknya adalah amal soleh. Apa? Lakukan kebaikan. Ajarkan pada orang lain. Jadi kalau kita sudah paham, ajarkan pada orang lain. Lakukan kebaikan. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah orang yang wajib. Jangan jadi orang yang mubah. Apalagi makruh. Apalagi haram.
Nah, tumbuhan tadi juga butuh sinar matahari. Apa sinar mataharinya? Iman, sinar mataharinya semangat. Terus berdoa minta sama Allah agar senantiasa dikasih hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk berdoa, untuk terus minta hidayah, minta dikasih ihdinas, minta dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 tadi. Semangat itu, iman itu butuh tadi, butuh lingkungan. Tanahnya iman ada lingkungan, komunitas, teman bergaul kita. Maka memilih teman, memilih lingkungan, memilih komunitas adalah memilih masa depan. Yang kedua tadi butuh siraman. Tanaman dan tumbuhan butuh siraman. Maka sama dengan semangat dan iman. Apa siramannya itu? Ilmu pengetahuan. Rajin hadir dalam majelis-majelis taklim. Banyak berkunjung pada guru-guru kita. Karena itu siraman. Kemudian yang ketiga adalah pupuknya apa? Amal soleh, amal kebajikan, amalkan. Apa yang kita pahami, amalkan, lakukan, ajarkan pada orang lain. Dengan cara itu kemudian kita akan terus bertumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir, kita tidak pernah boleh berhenti untuk terus berdoa, minta kepada Allah agar terus dibimbing, agar terus dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mataharinya semangat, itulah mataharinya iman. Dan itu tidak boleh pernah berhenti dalam sholat-sholat kita, dalam doa-doa kita. Masya Allah, luar biasa ini pencerahan dari Coach Fakih ini. Ternyata bahwa pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan tuntas, bahwa untuk semangat itu perlu pupuk dengan amal soleh. Dulu saya pernah membaca kisah itu, ternyata ada beberapa orang sukses itu karena ya itu tunduknya kepada guru, hanya disuruh gurunya untuk setiap hari menata sandal, itu terus menerus dengan sabar, ya ternyata itu bisa menjadikan sukses. Ya, mungkin juga itu juga ya. Mungkin kadang kecil-kecil amal-amal soleh kecil ini tidak terasa ditinggalkan. Ternyata itu luar biasa. Coach, ini sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan, tapi sebenarnya waktunya ini juga sudah mau habis ini ya. Masih ada pertanyaan. Ya, sebelum kita akhiri dari semua apa yang telah kita bahas dari awal hingga akhir, mungkin dari Coach Fakih ada closing statement ya, untuk menyimpulkan. Di antaranya juga ada bagaimana agar istiqomah, juga ada yang bertanya masih bagaimana kalau kita mau berubah banyak hambatan. Nah, mungkin juga ada rangkaian sekaligus ditutup dengan closing statement. Silakan, Coach. Ya, pertama jagalah hati. Jagalah hati biar hati ini senantiasa mampu menerima cahaya ilahi. Bagaimana agar cahaya ilahi itu bisa masuk dalam hati kita, maka bersihkan hati kita dengan istighfar, bersihkan hati kita dengan memperbanyak amal soleh. Karena hati yang bersih, hati yang dipakai untuk senantiasa disucikan kepada Allah, dipakai untuk kebaikan, maka hati itu akan bercahaya. Hati itu akan bisa menerima cahaya ilahi masuk ke dalam kita. Sebaliknya, kalau kita banyak berbuat dosa, kita banyak berbuat maksiat kepada Allah, maka dosa dan maksiat itu akan menjadi noktah hitam. Dan kalau semakin sering kita lakukan, maka itu akan membuat hati itu hitam dan kelam. Kalau hati itu hitam dan kelam, maka cahaya ilahi tidak akan masuk. Maka bisikan setan yang akan mudah masuk. Bisikan-bisikan malaikat akan tertolak. Maka pertama adalah jagalah hati, jangan kau kotori. Ya, itu kata A'agib. Jagalah hati, jangan kau kotori. Dengan cara apa? Dengan iman. Dengan cara apa? Dengan takwa. Dengan cara apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, makna tawakal itu bukan kemudian pasrah. Tawakal itu isinya adalah 3. Pasrah, doa, dan ikhtiar. Maka saya mendefinisikan tawakal itu adalah pasrah sepasrah-pasrahnya hanya tunduk kepada Allah. Pasrah dan sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Yang kedua, doa sekuat-kuatnya, hanya sekenceng-kencengnya, hanya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ikhtiar sekuat tenaga, hanya untuk Allah. Maka yang namanya tawakal itu 3. Pasrah, doa, dan ikhtiar. Pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Doa sekenceng-kencengnya hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Dan ikhtiar sekuat tenaga hanya kepada Allah. Maka kalau itu yang kita lakukan, maka Allah menjamin. Mayyatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Kalau Allah yang maringi cukup apa enggak? Maka itulah rahasianya tawakal. Jadi tawakal itu bukan pasrah, tetapi pasrah, ikhtiar, dan doa. Pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah, doa sekenceng-kencengnya hanya kepada Allah, dan ikhtiar sekuat tenaga hanya dan untuk Allah. Setelah jaga hati,
dengan iman, takwa, dan tawakal kepada Allah, maka biarkan itu urusan Allah nanti yang lakukan. Kalau urusan Allah, kalau kita mikir stres, betul apa enggak? Dalam kondisi kayak gini ini, kalau kemudian kita mikir sesuatu yang di luar jangkauan kita, sesuatu yang musayyar, yang penting yang mukhoyar, yang di situ ada pilihan kita, di situ kita dihisab oleh Allah, disitulah ladang amal soleh, disitulah ladang kita terus untuk berjuang. Tetapi sesuatu yang musayyar, di mana di luar jangkauan kita dan kita dipaksa, dan itu adalah semua adalah kehendak Allah, tenang-tenang sajalah. Contoh misalnya, kita dilahirkan sebagai laki-laki, ya, hidungnya mancung ke dalam atau mancung keluar. Allah tidak akan bertanya, Fakih, Allah mau kok ireng, Allah mau kok mancung ke dalam irungmu. Tapi Allah akan bertanya, dipakai apa saja tubuh ini? Hidung ini dipakai untuk apa saja? Organ tubuh ini dipakai untuk apa saja? Maka makna syukur itu bukan lesannya terucap dengan alhamdulillah semata, tetapi seluruh organ tubuhnya dipakai untuk menghamba dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syukur. Maka hakikat syukur adalah ketaatan kepada Allah. Kalau syukur itu taat sama Allah, maka jawaban Allah pasti ditambah, pasti dilipat gandakan oleh Allah, pasti keberkahan dan kemuliaan akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka saya tutup dengan sebuah doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sucikan hati kami ini di bulan yang suci ini. Bersihkan dari pikiran-pikiran negatif, ya Allah, dan sampah-sampah kehidupan. Jernihkan pikiran kami, ya Allah, dan mudahkanlah dalam segala urusan kami. Jadikanlah kami, ya Allah, hamba-hambamu yang senantiasa yang bersyukur, hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur, yang melakukan segala hal yang berkualitas, yang menjadikan Engkau ridho, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa guru-guru kami, ya Allah. Dan ampunilah dosa murid-murid kami. Serta kabulkanlah doa kami semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Sukses untuk kita semua, berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semoga doa yang telah disampaikan oleh Coach Fakih tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pemirsa yang mengikuti acara Karomah kajian Ramadan di rumah ini mendapatkan berkah, mendapatkan terkabulnya doa dari guru kita, yaitu Coach Fakih yang telah dibacakan tadi. Pemirsa Kafah Channel rahimakumullah, kita perlu mengetahui juga bahwa jangan sampai kita lewatkan acara kajian Ramadan di rumah. Kita akan hadir setiap pagi pukul 5 sore, insya Allah besok pagi jam 5 pagi, ya, besok pagi jam 5 ada kajian ini ya, kajian mohon maaf saya nanti ada di Pariwara, insya Allah ada disampaikan. Dan sore nanti ada, besok sorenya insya Allah ada kajian keluarga Sanmara. Insya Allah jangan lupa kita tetap hadir untuk mengikuti yang luar biasa, kajian yang menginspirasi kita semuanya. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan ini. Dan tak lupa besok pagi yang luar biasa adalah kajian usul fikih bersama Ustadz Saiduddin. Nah, ini kajiannya mulai dari dasar usul fikihnya, insya Allah sudah berjalan yang kedua, masih yang ketiga. Insya Allah kita bisa besok pagi. Dan akhirnya sampai di sini pemirsa Kafah Channel, semoga kita senantiasa di bulan suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan nikmat dari Allah dan istiqomah di jalan Allah. Insya Allah kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang unggul, berprestasi, menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi umat manusia saat ini. Saya undur diri, Indarto, selaku pembawa acara. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kurang lebihnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hariku yang terasa sunyi, oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tu'ti as-salam, ألا بذكر الله نحيا فكبروا، وإذا اشتد البلاء وللقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilal muda tanpa ngerai, hariku yang terasa sunyi, oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل